Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Kamartiza, NPM 10060318038 dari Fakultas IPA Program Studi Farmasi Unisba. Di sini izinkan saya untuk memaparkan sedikit hasil penelitian saya yang berjudul Uji Perbandingan Efektivitas Antamintik, Ekstrak Etanol Bonggol, Daging Buah Nanas Nanas Komosus almer, dan kombinasinya terhadap cacing gelang babi Ascarisum gus sp secara in vitro. Nah, dari segi prevalensinya, ternyata pada tahun 2015 ini terdapat lebih dari 1,5 miliar atau 2,4% populasi dunia yang terkena infeksi cacing melalui media tanah atau STH, yaitu Sexual Transmitted Human Disease. Nah, pada tahun 2012 hingga 2017, ternyata Indonesia ini mengalami peningkatan sebesar 28% menurut Kemenkes 2017. Sehingga diperlukan pengobatan antimintik untuk mencegah ataupun mengobati dari infeksi cacing di dalam imunisasi kalus. Nah, digunakannya bonggol, daging buah nanas, dan kombinasinya, ternyata menurut beberapa penelitian adanya potensi aktivitas antimintik, kemudian adanya data empiris, serta pemanfaatan limbah untuk bonggol. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri serta tujuan, yang pertama untuk mengidentifikasi karakteristik awal dari simplicia maupun ekstrak, kemudian mengetahui potensi aktivitas antimintiknya, yang ketiga mengetahui bagaimana sih perbandingan efektivitas daya antimintik yang terbaik antara bonggol, daging buah, nanas, ataupun kombinasi keduanya. Nah, manfaatnya sendiri memberikan informasi ilmiah kepada peneliti, tenaga kesehatan, mahasiswa, dan masyarakat terkait potensi bonggol dan daging buah nanas sebagai antimintik, serta sebagai sumber informasi untuk pengembangan obat tradisional Indonesia. Nah, untuk hasil dan pembahasannya sendiri, saya melakukan standarisasi terlebih dahulu, bahwa ternyata parameter standar ini sudah memenuhi hasil standarnya. Kemudian dilakukan screening fitokimia, bahwa di sini juga terlihat adanya senyawa yang terdeteksi maupun tidak terdeteksi. Nah, selanjutnya adalah perbandingan efektivitas antimintik antara bonggol, daging buah nanas, ananas komosus almer, dan kombinasinya. Nah, terdapat tipe paralisisnya. Untuk ekstrak bonggol, ternyata cacingnya mengalami paralisis spastik, ekstrak daging buah ini mengalami paralisis spastik, ekstrak kombinasi ini mengalami paralisis spastik. Hal itu dikarenakan adanya senyawa yang terkandung, adanya alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Inilah yang berkontribusi terhadap aktivitas antimintik. Ternyata ekstrak daging buah ini memiliki senyawa flavonoid yang jauh lebih banyak. Kemudian untuk pengolahan datanya dilakukan dengan desain faktorial, dikarenakan terdapat lebih dari satu variabel yang dimanipulasi secara simultan sehingga dapat diketahui pengaruh setiap variabel serta interaksinya juga. Kemudian dilakukan analisis three-way ANOVA karena terdapat 3 faktor, yaitu faktor ekstrak, cacing, dan nanas. Nah, ternyata diperoleh hasil mengenai faktor ekstrak dan faktor cacing merupakan sebagai pengaruh yang bermakna terhadap aktivitas antimintiknya. Artinya, untuk faktor nanas, baik itu bonggol ataupun daging buah, tidak terlalu berpengaruh terhadap efektivitas antimintik. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui keakuratan sebaran data, dilakukan pemodelan regresi linier. Nah, ini adalah rumus-rumusnya. Untuk yang E ini adalah dari faktor ekstrak tadi, kemudian yang XC ini adalah faktor dari cacingnya. Ternyata, dari hasil yang diperoleh ini, dapat diketahui bahwa semakin sekecil konsentrasi ekstrak, justru akan memperkuat aktivitas antimintiknya, karena tadi faktor nanas tidak terlalu berpengaruh. Sehingga diduga untuk efektivitas antimintik ini jatuh kepada ekstrak kombinasi 2%. Tetapi pemodelan regresi linier ini terdapat kekurangan karena untuk nilai R kuadratnya sendiri terlalu rendah, yaitu 0,4. Makanya dilakukan standar deviasi untuk mengetahui simpangan datanya, di mana untuk perbandingan model dengan hasil eksperimennya apakah terlalu menyimpang jauh atau tidak. Ternyata diperoleh hasil bahwa data tersebut tidak memiliki simpangan yang jauh dari hasil yang sebenarnya. Artinya, prediksi dengan pemodelan linier ini masih relevan karena dapat terprediksi waktu paralisis untuk cacing jantan maupun betinanya masih dalam rentang standar deviasi. Nah, untuk kesimpulan, berdasarkan pembahasan, yang pertama karakteristik dari simplicia bonggol dan daging buah nanas tadi sudah memenuhi persyaratan standar mutu. Kemudian hasil penelitian fitokimia simplicia dan ekstraknya juga menunjukkan beberapa senyawanya. Kemudian ekstrak etanol bonggol dan daging buah nanas ternyata memiliki potensi aktivitas antimintik
yang ditandai adanya paralisis hingga kematian terhadap cacing babi. Kemudian yang keempat, adanya penggunaan analisis desain faktorial menyatakan hanya faktor ekstrak dan cacing yang memiliki pengaruh bermakna pada aktivitas antarmintik, di mana semakin sedikit konsentrasi ekstrak yang digunakan justru menimbulkan efek antarmintik yang lebih kuat, dan nilai R kuadrat yang diperoleh sebesar 0,4, menunjukkan besarnya data variabilitas, sehingga hasil prediksi dari pemodelan linier dalam perbandingan efektivitas daya antarmintik terbaik adalah ekstrak kombinasi 2%, yang artinya bonggol dan daging buah nanas. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.